Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 2 ya. Subtema 3, bersatu kita teguh. Di pembelajaran 4 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN. Di halaman 122 sampai dengan 129 ya. Nah, adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain, adik-adik nanti ketika lagi buka video ini, lalu misalnya adik-adik kelas 5. Nah, ini diklik di kolom deskripsi, lalu kelas 5 misalnya diklik aja di sini. Nanti akan masuk ke playlist di kelas 5 adik-adik. Ada kelas 5 tema 1 dan seterusnya. Diklik aja misalnya mau lihat tema 2. Nah, nanti akan muncul playlistnya nih di sini ya. Saya Kelvin. Saya sudah berlatih dengan Nah, ini nanti ada urutannya seperti itu ya adik-adik ya. Atau bisa juga di kolom di kanan atas ini adik-adik klik, nanti juga akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ada Siti ya di sini. Kata Siti, tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Nah, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum adik-adik? Nah, kita pelajari yuk. Kita ada teks bacaan di sini. Judulnya, Mengapa Persatuan dan Kesatuan Penting untuk Kesejahteraan Umum. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera adik-adik. Nah, rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Nah, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI disingkatnya, yaitu adalah tugas kita bersama, tugas Kak Rina, tugas adik-adik, dan tugas semua. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, ya. Kemudian, usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan juga istiadat. Perbedaan itu banyak banget adik-adik ya. Jadi semua pokoknya perbedaan bukan menjadi alasan kita tidak bersatu ya. Yuk kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera ya. Nah, kita ada peta pikiran lagi nih adik-adik tentang mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Nah, kita diminta untuk buat peta pikiran dari teks tadi ya, menggunakan kalimat efektif dan juga kosakata baku. Nah, Kak Rina sudah buatkan di sebelah kanan. Yang pertama dari kata apa, kata tanya apa. Nah, di sini kita menggunakan untuk apa ya? Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Mengapa? Karena penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Siapa? Yaitu seluruh masyarakat Indonesia, di mana dimanapun berada, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapan? Nah, menegakkan persatuan dan kesatuan ya kapanpun ya, nggak ada waktunya, setiap saat ya. Nah, bagaimana? Yaitu dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Nah, kita lanjut ya. Ini ada Dayu, kata Dayu. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mulai membuat buku mini.
tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Hari ini kamu akan menyelesaikan buku mini tersebut. Nah, kamu akan melanjutkan menulis buku mini tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema agar bukumu lebih menarik. Perhatikan kembali beberapa hal penting yang perlu kami tuliskan dalam bukumu, yaitu memastikan judul ya sesuai dengan tema, kemudian menggambar 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, lalu menuliskan dan menggambarkan 4 contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat, dan seluruh gambar harus sesuai dengan tema. Nah, kata Dayu, wah, buku mini kita sudah selesai. 14 buku mini dibuat oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini dibuat oleh siswa perempuan. Tahukah kamu berapa persen buku mini yang dibuat oleh siswa perempuan jika jumlah seluruh siswa adalah 30 orang? Nah, yuk kita diskusikan yuk. Nah, kita lihat di sini. Jadi berdasarkan dialog di atas, ada 14 buku mini ya yang diselesaikan oleh siswa laki-laki, kemudian 16 buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan. Hitunglah persentase buku mini ya yang diselesaikan oleh siswa perempuan. Baru kemudian hitung persentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa laki-laki. Ya. Yang pertama yang siswa perempuan dulu. Tadi kan jumlah siswanya 30 ya, dibilang di atas ya, 30. Terus jumlah buku yang diselesaikan berarti kan kita mau cari yang perempuan dulu ya. Berarti kita akan memproses dengan menghitung jumlah buku yang diselesaikan siswa perempuan, berarti tadi berapa nih? Yang perempuan nih, yang 16 ya. Itu nanti kemudian dibagi jumlah seluruh buku berarti ada berapa? 30. Ya, karena seluruhnya ada 30 orang. Lalu baru dikali dengan 100%. Jadinya kayak gini, 16 per 30 dikali 100%. Berapa? Sama dengan 53,3 ya. Kemudian jadi buku mini yang diselesaikan siswa perempuan sebanyak 53,3%. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Kalau tadi kan kita ditanyakan buku mini yang dibuat oleh siswa perempuan ya, adik-adik ya. Nah, sekarang kita diminta untuk yang dibuat oleh laki-laki. Nah, kita hitung ya. Kalau yang laki-laki tadi dibuat ini ya, 14. Nah, kita hitung deh. Jadinya sekarang 14 per 30 kali 100% yaitu 46,7. Atau bisa juga dengan mengurangi 100% dikurang yang tadi milik perempuan. Dikurangi 53,3. Hasilnya sama, 46,7 ya. Nah, nanti didiskusikan ya. Kemudian sekarang perhatikan langkah-langkah menyelesaikan soal persentase di atas. Nah, persentase adalah cara untuk mengekspresikan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan. Untuk menghitung persentase, kita melihat keseluruhan tersebut sebagai 100%. Ya, misalnya yang mau kita bandingkan itu kalau kita jumlahkan totalnya 100%. Contohnya tadi, siswa yang ada di kelas Siti. Nah, itu 30 orang kita anggap dengan 100%. Nah, kemudian jika 16 buku mini dibuat oleh siswa perempuan, maka persentasenya tadi ya yang sama kayak jawaban Karina. 16 dibagi 30, 16 per 30 kali 100. 100-nya 100%. Jadi 53,3% ya. Dan yang laki-laki yaitu persentasenya 14 per 30 kali 100% sama dengan 46,7 ya. Nah, sekarang Eda membeli 1 lusin donat ditempatkan ke dalam sebuah kotak. Donat tersebut terdiri dari 2 donat rasa stroberi, 3 donat rasa coklat, 6 donat rasa mocha, dan 2 donat rasa keju. Nah, kita diminta untuk menuliskan persentase masing-masing rasa ya di tabel berikut. Sekarang yang stroberi tadi ada 2 ya, Karina kasih di sini dulu. Coklatnya 3, mochanya ini ya, mocha 6. Lalu ini 1 donat yang keju. Nah, sekarang kita lihat. Kalau keseluruhannya berarti berapa nih adik-adik? 1 lusin itu 12 ya. Berarti gini, 2 per 12 kali 100% sama dengan 16,67. Nanti adik-adik tulis di sini.
Kemudian yang coklat ada 3 tadi ya. Jadinya 3 per 12 kali 100%. Kemudian sama dengan 25%. Lalu yang rasa mocha tadi ada 6. 6 per 12 kali 100% sama dengan 50%. Yang keju hanya ada 1. Jadi 1 per 12 kali 100% sama dengan 8,33. Nah, nomor berikutnya, nomor 2. Di area parkir terdapat 60 kendaraan yang terdiri atas 20 mobil sedan dan 10 mobil truk. Sisanya adalah sepeda motor. Berapa persentase motor dari seluruh kendaraan yang ada di area parkir? Nah, tadi kan motornya 60 ya. Nih, kita kurangi dengan kan kita mau tahu dulu nih si motor ini berapa kendaraan ya, seberapa buah. Nah, jadi kita mengurangi total kendaraan dengan mobil dan truk. Jadi ini sedan, ini truk ya. Ini 30, 60 dikurang 30, 30. Nah, cara mencarinya adalah jumlah motor kita bagi dengan jumlah per jumlah seluruh kendaraan kali 100%. Ya, jadi 30. 30 per 60 kali 100% sama dengan 50%. Jadi, persentase motor adalah 50%. Yang nomor 3. Siswa di kelas IT ada 30 orang. Hari ini guru membagikan hasil ulangan matematika. 1/3 siswa mendapat nilai 8, 3 siswa mendapat nilai 6, 8 siswa mendapat nilai 7, 6 siswa mendapat nilai 9, dan 3 siswa mendapat nilai 10. Berapa sih? Berapa persen siswa yang mendapat nilai 6? Nah, ini yang nilai 6 ya. Nah, di sini sih dibilangnya 3. Berarti jumlah siswa dengan nilai 6, yaitu 3 ya. Ini 3 dibagi dengan jumlah seluruh siswa, yaitu 30. Jadinya 3 per 30 ya di sini. Baru nanti kita kali 100%. Nah, 3 per 30-nya kita sederhanakan dulu. Jadi 1 per 10. Jadinya 1 per 10 kali 100% sama dengan 10% ya. Nah, jika digabungkan berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 7 dan 8? Nah, siswa yang mendapatkan nilai 7 nanti kita tambahkan dulu dengan siswa yang dapat nilai 8, baru dibagi atau per jumlah seluruh siswa. Ya, tadi yang nilai 7-nya 8 anak, yang nilai 8 10 anak, jadinya 18 ya, dibagi 30 kayak gini. Atau kita sederhanakan jadi 3 per 5. Menyederhanakan ini fungsinya untuk memudahkan ya adik-adik. Nah, baru 3 per 5 dikali 100%, yaitu 60%. Sekarang berapa persen nilai siswa yang nilainya 9? Nah, cara nyarinya jumlah siswa dengan nilai 9 per jumlah seluruh siswa kali 100%. Jadi ada 6 siswa ya, 6 per 30 kali 100%. Nah, ini kita sederhanakan dulu jadi 1 per 5. 1 per 5 kali 100% adalah 20%. Nah, sekarang berapa yang mendapatkan nilai 10 nih ya? Nah, berarti nilai 10 yang dapat itu adalah 3 per 30. Kita sederhanain dulu. Ya, jadi 1 per 10 dikali 100% sama dengan 10%. Nah, sekarang buat soal cerita sendiri, lalu tukar soal cerita yang kamu buat dengan teman. Karena buat contoh ya untuk yang ini. Di kulkas terdapat 24 butir telur yang terdiri atas 18 telur ayam dan 6 telur bebek. Berapa persentase telur bebek di kulkas? Nah, jadi cara nyarinya jumlah telur bebek dibagi jumlah seluruh telur kali 100%. Telur bebeknya kan ada 6 ya. Totalnya berapa? Dari 24, berarti 6 per 24 kali 100% sama dengan 25%. Ya. Nah, ini juga bisa sebetulnya kita sederhanakan dulu jadi 1 per 4 ya. Sama aja ya. Nah, lanjut ya adik-adik. Sekarang perhatikan soal cerita berikut. Benny membeli 1 setel seragam di toko XYZ. Harganya 1 setelnya 120.000. Nah, Benny dapat diskon 20% adik-adik. Berapa yang harus dibayar Benny? Nah, ya kita tinggal kaliin aja 20% kali 120.000. Ya, 20% itu kan 20 per 100 ya adik-adik.
Nah, 20 per 100. Jadi kita, ini kalau kita jabarin lagi tuh kayak gini. 20 kali 120 per 100. Terus kalau ini dikali ini tuh 240.000 per 100. Nah, caranya gampang, tinggal coret dua angka di bawah, atasnya juga coret dua angka. Jadinya 24.000. Ah, ini 2.400.000. Ya, jadinya dicoret 2, jadinya 224.000. Jadi berapa yang harus dibayar? Nah, harganya dulu awalnya kan 120.000. Diskonnya 24.000, dikurangin jadinya 96.000 yang harus dibayar, ya. Nah, ini contohnya tadi. Ya, jadi ini kalau Kak Rina jawabkan. Nah, ternyata di buku ada caranya. Langkah-langkah dari buku dikasih tahu bahwa 20%-nya ini kita menjadikan pecahan biasa. Ya, yaitu 20 per 200. Nah, supaya mudah, ini sebetulnya bukan 20 per 200, salah ketik ya adik-adik, harusnya 20 per 100. Bukunya salah ketik. Nah, kalau kita sederhanakan nih, jadinya gini, 1 per 5. Kemudian kita kalikan dengan 120. 1 per 5 kali 120. 1 kali 120 dibagi 5. 24.000 ya. Nah, kemudian B ini berapa yang harus dibayar? 120.000 kurangin dulu sama diskonnya. Jadinya 96.000 yang harus dibayar oleh Beni. Nah, sekarang kita selesaikan soal cerita berikut. Nomor 1, ayah membeli celana seharga 150.000. Diskonnya 15%. Berapa yang harus ayah bayar? Nah, kita bisa lihat di sini. Pertama kita bisa juga caranya, kalau kita bisa pertama dengan cara ini. Atau kita langsung cari, ya langsung cari dari, biar kita langsung dapat berapa yang harus dibayar, itu kita kurangin dulu. Ya kan sebenarnya kalau harga tanpa diskon itu 100%. Kita dapat diskon 15%. Berarti kita ambil dulu 15%, nah dia hanya bayar 85% dari harga. Jadi nanti hasilnya langsung itu yang dia bayar, ya. Kita hitung, 85% itu kita jabarkan ya, jadiin pecahan biasa, 85 per 100. Nah, ini kalau kita sederhanakan itu jadi 17 per 20. Langsung aja kita kaliin, ya. 17 per 20 kali 150.000. Jadinya 17 kali 150.000 dibagi 20. Ini dikali hasilnya 2.550.000 dibagi 20 sama dengan 127.500. Nah, ini ayah harus bayar 127.500. Nggak usah dikurangin lagi kayak gini ya. Karena tadi kita udah melakukan di sini. Lebih mudah ya. Terserah adik-adik sih sebetulnya mau langkah di awalnya gini atau nanti di akhir. Kita tentukan berapa yang dibayar ya. Nomor 2 adik-adik. Dayu akan liburan ke Bali bulan depan. Karena memesan tiket lebih awal, dia dapat potongannya berapa? 25%. Nah, harga tiket sebelum diskon itu 600.000. Berapa sih harga diskon? Harga tiket yang harus dibayar Dayu? Nah, Karina mau ngitung kayak tadi lagi, supaya nggak perlu dikurang lagi di akhir. Langsung Karina buat berapa sih yang harus dia bayar, berarti 75%. Nah, kita ubah jadi pecahan biasa dulu. Ya, karena kita lagi belajarnya kayak gitu. Ya, sebenarnya tuh matematika banyak banget caranya adik-adik. Cara yang cepatnya ada, ya, cara A ada, cara B ada, cara C ada, ya macam-macam. Nah, sekarang di buku kita lagi diajarin ngitungnya dengan pakai pecahan kayak gini ya. Karena kan yang sebelumnya kita langsung pakai persen ya. Nah, kalau sekarang pakai pecahan. Fungsinya apa sih? Macam-macam caranya supaya adik-adik punya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, ya adik-adik karena itu namanya ada problem solving adik-adik ya, memecahkan masalah. Nah, nanti semakin adik-adik dewasa akan menemukan banyak masalah dengan melakukan berbagai macam penyelesaian masalah. Adik-adik jadi punya, oh ternyata menyelesaikan masalah ya nggak cuma satu aja. Nah, Karina jadi cerita deh. Lanjut ya. Kita tadi sampai mana ya? Sini ya adik-adik ya. Nah, jadi ini kita sudah dapat ya pecahan biasanya 3 per 4. Nah, 3 per 4 kita langsung kali tadi harganya kan 600.000 ya. Jadi 3 kali 600.000 dibagi 4. Nah, 3 kali 600.000 berapa? 1.800.000.
dibagi 4 yaitu 450.000. Ini langsung kita dapetin harga yang harus dia bayar. Nomor 3, ini Udin membeli satu set krayon di sebuah toko buku. Dia mendapat potongan. Nah, kalau ini potongannya langsung dalam bentuk rupiah. Ya. Lalu jika harga krayon sebelum mendapat potongan adalah 36.000, berapa persen sih potongannya? Nah, ini yang ditanyain persennya justru. Nah, caranya adalah harga potongan yaitu 12.000 dibagi harga asli atau harga normal sebelum dipotong. Ya, dibagi 36.000. Baru kita kali 100%. Hasilnya adalah 33,3%. Ya, kita lanjut ya. Nah, ke sini. Nah, mungkin ke adik-adik ada yang tanya, kok bisa sih Karina ini dibagi dibagi ini dikali ini jadi segini? Itu gampang, tinggal kita bagiin aja. Nah, kayak gini. Ini kan nolnya 3, kita simpan dulu. Jadi kita pembagiannya 36, salah. 12.000 per 36, oke. Gini, 12 dibagi, bentar ya, kita ulang. Nah, 12, sebentar. 12 dibagi berapa tadi? 36. Kan nggak bisa ya. Kita kasih 0, jadinya ini ada 0. Ya, ada 0 di sini. Nah, terus berapa sih kita 120 dibagi 36 berapa? Caranya adalah ini namanya pembagian Progapet ya. Caranya adalah 36 dikali berapa yang hasilnya 120 atau di bawah 120 ya. Nah, kalau Karina lihat-lihat nih, 36 itu kita kali dengan 3. Karina tulis di sini. 36 dikali 3 itu 108. Hasilnya Karina tulis di sini. Ya, 36 dikali 3 sama dengan 108. Kita kurangin nih. 0 dikurang 8, nggak bisa, pinjam 1. Ini sisa 1 ya. 10 dikurang 8, 2. Ini sisa 1 tadi, satunya turun. Nah, ini kan habis ya. Nah, setelah kita udah menggunakan koma di hasil atas, kita boleh minjem 0 sampai berapa banyak pun. Ya, sampai bawah terus panjang itu bisa. Nah, ini kita tambah lagi 0. Nah, adik-adik coba lihat. Ini kan tadi 120 ya. Ini juga 120. Nah, berarti mau berapa kali pun kita memproses ini, hasilnya akan terus 108. Ini tetap akan hasilnya lagi 120. Gitu terus. Makanya ini juga hasilnya ada 3, 3, 3, 3, 3, 3 terus sampai sana. Sampai 1 meter, 10 meter, 3 ya. Nah, jadi caranya kita langsung proses. Kita bukan sederhanain. Kita ambil berapa angka di belakang koma. Ya, sebelumnya kita kali dulu dengan 100%. Berarti nolnya pindah. Ya, tadinya kan 0,3333. Karina gini deh ambilnya. Kita pindahin, kita kali 100 jadinya nolnya pindah. Komanya pindah. 1, 2, jadi gini. Jadi 33,33. Ya, nah ini Karina ambil satu angka di belakang koma. Jadi 33,3. Jelas ya adik-adik ya? Kalau masih belum jelas, boleh diulang lagi videonya ya. Nomor 4, buatlah soal cerita sendiri. Nah, ini bikin soal cerita ya, Karina contohkan. Ini soalnya. Ini soalnya, ini jawabannya. Lani membeli baju di toko milik Dayu seharga 150.000. Karena Lani adalah sahabat Dayu, maka Dayu memberikan diskon 25%. Jadi berapa sih uang yang harus dibayar Lani? Nah, kita pakai metode yang seperti ini. 25% itu kita jadiin pecahan biasa. Ya, 25/100 disederhanakan jadi 1/4. Nah, 1/4 dikaliin harganya tadi 150.000. Ya. Nah, 1 dikali 150.000 kan 150.000 ya, jadi tetap di sini. Dibagi 4, yaitu 37.500. Ini diskonnya ya. Ini diskonnya. Jadi kita kurangin sekarang harga aslinya 150.000 sama diskon 37.500. Nah, hasilnya 112.500. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Pembelajaran kita kelewatan deh adik-adik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya.
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya adik-adik. Dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Dadah!